Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribetu Utami dengan NIM 7211419404. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek 6 dasar-dasar spreadsheet. Pertama, membuat sebuah faktur. 1. Figur P6.1 menampilkan lembar dasar invoice. Figur 6.2 menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. 2. Faktur ini berisi 4 barang, chair, table, lamp, and pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlah untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayarkan faktur. Yang 1, tanggal 7 bulan 4 2006. Itu format bulan, tanggal, dan tahun adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Nah, 2, pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar total jumlah, tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga tanggal 8, jumlah yang harus dibayar adalah 101% dari jumlah total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah 8 dan 9. 8 bulan 3 dan 9 bulan 2. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Lalu keempat, sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibanding program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapasitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuat keputusan. Nah, ini untuk figur P6.1 dan figur P6.2. Nah, kemudian membuka lembar kerja Excel. 1. Memulai membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa setiap 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar figur P6.3, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. 2. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit. Ikuti seperintah delete sheet dan buka seperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab sheet untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus semua sheet 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan ketikan diskon. Sekarang Anda memiliki tabel-tabel lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Nah, ini figur P.3. Lanjut, ada lembar data diskon. Isi lembar data dengan nama diskon. Figur P6C2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan 100 US, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan 50 US menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Nah, ini figur P6.4, memformat sel sebagai nilai mata uang. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian
pilihlah perintah format diikuti dengan kolom dan wait. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lembar 13. Sekarang Anda dapat masukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Nah, yang ketiga, sel A1 memiliki enter invoice, sel B3 hingga B7. Terisi kata-kata item, chair, tabel, lamp, and pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D. Nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel B3 dan expected price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Nah, ini figur P6.6, memformat sel sehingga terletak di tengah. Lanjut, ini figur P6.8, memformat huruf sel. Nah, menyimpan contoh. Sebaiknya menyimpan contoh sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi dot atau titik XLS kepada nama file. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.